Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gabriel Fadi Silaban dengan ujung NIM 051. Saya berasal dari kelas L1. Jadi pada video kali ini saya akan membuat laporan video oceanografi fisika tentang dengan materi pemodelan. Mungkin langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, kita download terlebih dahulu data BAKNAS-nya dari RBI atau Inner Spatial Geoportal. Jika kita sudah membuka webnya, kita pergi ke unduh data. Kemudian kita pilih yang data BAKNAS, klik unduh data. Nah, di sini pada cari lokasi, kita ketikkan saja lokasi kajian kita. Semisal saya ambil di kajian wilayah Raja Ampat. Kemudian, nah ini kan dia sudah kita zoom out dulu untuk melihat titik lokasi pastinya. Nah, untuk harapannya sendiri itu berada di sebelah sini. Kita klik yang warna ungu ini, kemudian kita pilih yang paling atas unduh BAKNAS. Sini kita tunggu proses unduh datanya. Mungkin akan saya skip supaya lebih cepat. Oke, jika sudah kita masuk ke ArcGIS, kemudian di sini kita lakukan add data base map. Kita zoom ke wilayah Indonesia. Jika sudah, kita masukkan add base map, kita add data lagi. Di sini kita masukkan data yang telah kita unduh tadi dari RBI, data BAKNAS-nya. Ini tinggal kita yes. Nah, itu data BAKNAS-nya kan ini. Bisa dilihat kalau dinaktifkan. Kemudian kita pergi ke Windows katalog, kemudian di sini kita pilih tempat, kita buat new shape file. Pertama sekali kita masukkan yang namanya garis pantai. Feature tab-nya kita ubah jadi polyline, kemudian koordinat sistem kita ubah WGS 1984, oke dan oke. Di sini kita editor start editing. Sini kita perhatikan, kita on off kan dulu untuk garis pantainya yang akan kita ambil. Feature garis pantai pilih line. Jika sudah, kita bisa pergi ke editor, kemudian save edit, lalu stop editing. Selanjutnya kita pergi Windows, pilih katalog. Di sini kita pilih di tempat penyimpanannya, kita buat new save file. Di sini kita kasih namanya batimetri. Untuk feature type-nya kita pilih yang polygon. Kemudian koordinat sistem WGS 984, oke dan oke. Kita editor start editing, pergi ke grid feature, pilih polygon, lalu kita rectangle.
Jika sudah, kita pergi ke editor lagi, save edit, lalu stop editing. Oke, selanjutnya itu kita pergi ke, setelah kita buat new shape file, kita pergi ke Windows, kemudian kita pergi ke geoprocessing, pilih Ars Toolbox, lalu di sini kita pilih data management tools. Setelah itu feature, lalu pergi ke feature practices to point. Nah, di input rasternya ini kita masukkan garis pantai, kemudian di output rasternya kita kasih namanya point batimetri. Kemudian kita save, lalu kita oke kan. Maaf, ini namanya tadi bukan point batimetri tapi karpan. Oke, selanjutnya kita pergi lagi ke geoprocessing, kita pergi lagi ke toolbox, kemudian di feature practice to point-nya tadi sekarang kita masukkan inputnya itu batimetri. Outputnya kita ganti namanya menjadi point batimetri, lalu kita oke, kita save. Oke kan, kita tunggu. Nah, ini untuk poin garpan dan juga poin batimetrinya sudah kita feature practice to point kan. Jika sudah, kita bisa pergi ke Art Toolbox lagi, data management tools, kemudian feature, lalu pilih yang add XY coordinate. Pada input feature-nya kita masukin yang garpan terlebih dahulu. Kita oke kan. Nah, di sini pada garpan kita klik kanan lalu pilih open attribute table. Nah, di sini kan sudah ada poin-poinnya, poin X dan poin Y. Kemudian oke, selanjutnya kita pergi lagi, kita buat lagi add XY koordinat untuk yang batimetri. Tadi kan untuk garpan. Input feature kita pilih yang batimetri, kemudian kita oke kan. Oke, sudah. Pada poin garpan klik kanan, pilih open attribute table. Nah, ini sudah ada keluar nilai-nilainya dari poin X dan juga poin Y. Kemudian kita pergi ke table option. Sini kita pergi ke add field. Namanya ini kita isi dengan kode. Terus di type-nya ini kita pilih double. Kemudian kita oke kan. Pada code-nya ini kita klik dua kali. Dan ini kita masukkan ke table. Kemudian kita pilih field calculator. Di sini kita masukkan rumusnya itu kutip 2, 1 dan kutip 2. Kemudian kita oke. Oke. Jika sudah, kita close. Kita coba buka lagi. Kita lihat, nah ini sudah ada code-nya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada batimetri.
attribute table. Sini kita pergi ke table option, lalu pilih add field. Kita kasih namanya kode, pilih double pada type-nya, kemudian oke. Di sini pada code kita klik kanan, lalu pilih fit calculator, lalu kita masukkan kodenya, kutip 2. Lalu kita oke kan. Nah, kemudian kita pergi lagi ke table option, lalu kita export data. Di sini kita pilih tempat penyimpanan, kita kasih namanya export point bathymetry. Kita save. Di ininya kita pilih save as tab-nya, kita pilih text file atau txt. Kemudian kita save dan oke. Ini langsung kita yeskan saja. Sudah, kita lakukan hal yang sama di Garpan. Klik kanan open table, table option, kemudian export. Lalu kita save dengan nama point Garpan. Save as tab-nya kita pilih txt, kemudian kita save. Kita oke kan, dan ini langsung yes. Oke, jika sudah, kita bisa pergi ke Excel. Di sini kita cari datanya yang tadi, ini bathymetry dan ini yang Garpan. Langsung kita drag masuk ke Excel. Nah, ini kan masih berantakan. Caranya itu kita bisa pergi ke data, kemudian text to column. Sini kita next, kemudian ini kita pilih yang koma dan semikolon. Kita next, kemudian kita finish. Sini kita hapus yang ketiga ini. Oke, jadi nanti tampilan Excelnya itu seperti ini. Jika sudah kita rapikan, kita hanya mengambil di poin X, nilai poin X, poin Y, dan juga kode yang kita masukkan di args tadi itu. Kita masukkan lagi poin yang di hasil bathymetry-nya. Kita drag saja, masukkan ke Excel. Nah, ini juga sama, kita rapikan. Kita pergi ke data, kemudian text to column, fixed, next. Kemudian di sini kita rapikan, kita sesuaikan saja. Jika sudah, kita langsung next, kemudian finish. Di sini kita buang saja yang tidak penting, kita delete. Kita delete.
Yuk kita delete. Baru itu kita rapikan terlebih dahulu. Oke, jadi ini untuk data yang telah saya gabungkan menggunakan poin yang di Garpan dan juga di Batimetri. Ini kode 1 dan kode 2. Terus selanjutnya ini kita sebenarnya masuk ke dalam mic 21. Tapi karena laptop saya tidak bisa diunduh mic 21-nya dan tidak juga bisa dipinjam, jadi mungkin saya hanya bisa melakukan tutorialnya eh, sampai di Excel-nya saja. Mungkin untuk kesimpulan yang bisa didapatkan pada video kali ini, di mana tadi itu judulnya yaitu pemodelan menggunakan mic 21 dalam oceanografi fisika. Jadi, pemodelan ini sangat penting dikarenakan mampu mensimulasikan berbagai proses dinamika laut secara dua dimensi seperti arus, pasang surut, gelombang, transport sedimen, hingga penyebaran polutan. Model ini bekerja berdasarkan persamaan hidrodinamika yang memungkinkan representasi kondisi perairan secara lebih realistis sesuai dengan parameter lingkungan yang dimasukkan. Nah, dalam penerapannya, Mike 21 memberikan kemudahan dalam menganalisis interaksi antara faktor oceanografi seperti angin, batimetri yang kita ambil datanya tadi, debit sungai, dan gaya pasang surut terhadap pola sirkulasi perairan, di mana hasil simulasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memahami karakteristik dinamika wilayah pesisir maupun laut terbuka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video pengolahan pemodelan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas ketidakselesaiannya sampai ke mic. Eh, saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.